Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita bersyukur kita memasuki minggu Advent yang keempat. Dan sebelum kita memasuki ibadah, kita akan menyalakan lilin yang keempat. Dengarkanlah firman Tuhan yang berbunyi demikian. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Mari kita masuk dalam saat teduh. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang setianya sampai selama-lamanya dan tidak meninggalkan pekerjaan tangannya. Turunlah kiranya atas kita sekalian, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita, Yesus Kristus. Amin. Shalom saudara yang dikasih Tuhan. Shalom. Selamat Natal. Saudara, seorang anak telah lahir untuk kita. Seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Dan namanya disebut orang, Penasehat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Mari kita menyembah dan meninggikan Dia Allah, seorang raja di atas segala raja. Seorang anaklah lahir untuk kita, seorang putera diberikan. Lambang pemerintah di atas bahunya dan namanya pun disebut orang Penasehat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Mari sambut Dia, sambut saja Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Dia sudah lahir bagi kita. Seorang anaklah lahir untuk kita, seorang putera diberikan. Lambang pemerintahan di atas
berkorban bagi setiap kami. Turun ke dalam dunia, lahir sebagai manusia. Ya Tuhan, Engkau adalah Allah, tetapi Engkau rela merendahkan diri seperti manusia ya Tuhan. Ya Tuhan, siapakah kami ini Tuhan, sehingga Engkau layak, sehingga Engkau yang patut ditinggikan dan kami yang tidak layak ini, Engkau mau menebus dosa setiap kami. Ya Tuhan, Engkau Allah yang kami puja dan kami mau tinggikan pada hari ini Tuhan, pada ibadah hari ini. Karena Engkau, karena kasih-Mu kepada setiap kami Tuhan, kami ingin memuliakan Engkau dan kami ingin menyukakan hati-Mu. Kami mau menyukakan melalui suara kami, melalui pujian kami mau meninggikan Engkau. Dengan hati kami mau bersorak-sorai karena Engkau anak yang sudah lahir bagi setiap kami. Engkau Tuhan yang sudah lahir bagi setiap kami. Karena Engkau mengasihi setiap kami dan mau menebus dosa kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Tuhan, biarlah Engkau menikmati setiap ibadah ini. Menikmati setiap pelayanan kami. Sehingganya nama-Mu saja yang dimuliakan. Sehingga nama-Mu saja yang ditinggikan. Dan Engkau disenangkan dengan setiap pujian. Dan setiap firman yang akan kami dengar sungguh mengubahkan setiap kami. Sehingga kami boleh menjadi anak-anak-Mu ya Tuhan. Yang makin setia, makin taat dan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Silakan duduk saudara. Nyanyi Glory. Biarlah kita mau merayakan sukacita kita. Karena anak Tuhan Yesus yang sudah mau lahir bagi setiap kita. Dengan anak-anak sekolah minggu boleh maju ke depan. Kita mau berdoa bersama-sama bagi anak-anak sekolah minggu. Nyanyi Glory, Glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Glory bagi Sang Raja, oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja, nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi, mari serukan, mari serukan, serukan bahwa Yesuslah Raja. Sama-sama, saudara kita boleh mendoakan untuk anak-anak kita, anak-anak yang Tuhan percayakan. Kita percaya Tuhan berbelas kasih, Tuhan juga mau hadir di dalam hati mereka. Di saat mereka masih kecil seperti ini, mereka boleh mengenal Tuhan dan menerima keselamatan dari Tuhan. Kita tumpangkan tangan untuk anak-anak kita. Bapa dalam surga, kami bersyukur untuk anak-anak yang Tuhan percayakan di dalam gereja kami ini. Jumlah yang tidak seberapa, tetapi di hadapan Tuhan mereka sangat berharga dan sangat bernilai. Kami berdoa biar anak-anak kami ini Tuhan boleh nyatakan kasih-Mu bagi setiap mereka. Dan terlebih lagi mereka juga boleh berespon. Mereka boleh menerima kasih Tuhan. Kami berdoa biar sekolah minggu yang mereka ikuti boleh mendatangkan berkat buat mereka. Mereka boleh mengerti kebenaran firman. Tuhan boleh pakai kakak-kakak yang mendampingi dan menceritakan kisah tentang Tuhan. Kami berdoa, kami serahkan untuk anak-anak kami ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Silakan duduk. Saudara ada sukacita hari ini? Saudara yang bersukacita boleh angkat tangan saudara dan katakan kanan kiri, aku bersukacita. Aku bersukacita. Karena apa? Karena Tuhan Yesus sudah lahir bagi setiap kita. Mari kita dengan bersukacita dan bangkit berdiri, kita pujikan Gloria. Kami mau datang membawa pujian bagi Allah kami yang hidup, yang sudah lahir bagi setiap kita. Semuanya memuji Tuhan, semuanya bersuara bernyanyi buat Tuhan. Kami datang bawa pujian, kami datang bawa pujian.
duduk saudara. Saudara, kesaksian pujian dari Blessing dan Usia Indah. Dipersilahkan. Selamat melayani. Tempatmu hanyalah di kandang domba. Namamu tak seharum bunga, wajahmu pun tak secantik nirwana. Tak seorang pun menyebut engkau mulia atau membandingkanmu dengan permata. Namun kehadiranmu telah menggemparkan setiap jiwa, sebab di pangkuanmu Yesus telah lahir di dunia. Kuucapkan terima kasih kepadamu. Aku ingin seperti dirimu yang berani mempersembahkan tubuhmu untuk kelahiran juru selamatku. Kini tidak ada alasan bagiku untuk tidak merayakan Natal itu.
di dalam palungan. Itulah Tuhan yang merendahkan diri, lahir seperti manusia. Di dalam palungan itulah sebagai bukti kasih-Nya bagi setiap kita. Biarlah kita boleh menyambut Dia. Biarlah kita boleh hidup sungguh berkenan kepadanya karena anugerah-Nya, dan kita tidak menyia-nyiakan anugerah-Nya. Mari kita siapkan hati kita mendengar firman Tuhan, dan biarlah firman itu menggugah, menggelitik setiap diri kita untuk kita menjadi pelaku firman Tuhan seperti palungan. Seperti palungan, layakkanlah hatiku menyambutmu Tuhan. Seperti emas kemenyanganmu, biar hidupku berkenan padamu. Sebab nakala akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesus, ku rasakan selalu indahnya Natal di hatiku. Mari kita pujikan lagu ini sekali lagi. Seperti palungan, layakkanlah hatiku menyambutmu Tuhan. Seperti emas kemenyanganmu, biar hidupku berkenan padamu. Sebab nakala akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesus, ku rasakan selalu indahnya Natal di hatiku. Sebab nakala akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesus, ku rasakan selalu indahnya Natal di hatiku. Indahnya Natal di hatiku. Indahnya Natal di hatiku. Mari kita berdoa. Tuhan, kami tahu persis di dalam dunia ini tidak mungkin kami tanpa tantangan, tanpa pergumulan, bahkan tanpa masalah. Bahkan seringkali kami merasa seolah-olah kami tidak sanggup lagi hidup. Namun kami percaya melalui Natal, di tengah-tengah kami seolah-olah diterpa oleh keputusasaan yang sangat mendalam. Kami tetap mendapatkan pengharapan di dalam Engkau. Dan kami mengucap syukur untuk
itu. Karena kami percaya pengharapan di dalam Engkau tidak akan sia-sia. Oleh karena itu Tuhan, biarlah firman khususnya pada pagi hari ini sekali lagi menguatkan kami untuk dalam segala keadaan hanya berharap pada pengharapan di dalam Kristus Yesus. Kami berdoa di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita berbicara tentang perjanjian baru dan khususnya dari orang-orang yang menuliskannya, maka mau tidak mau harus diakui ada 3 orang yang memberikan sumbangsih paling besar di dalam penulisan perjanjian baru. Berdasarkan urutan siapa yang nulis dan ditaruh di paling depan begitu ya. Yang pertama yaitu yaitu adalah Lukas. Lukas ini menulis 2 bagian dalam perjanjian baru, yaitu Injil Lukas dan Kisah Para Rasul. Injil Lukas adalah Injil yang cukup panjang, 24 pasal. Dan Kisah Para Rasul juga panjang, itu 28 pasal. Ada banyak orang yang bahkan mengatakan dibandingkan dengan tulisan Rasul Paulus, mungkin tulisan Injil Lukas itu lebih panjang. Kenapa demikian? Sebab walaupun Paulus orang kedua yang menulis perjanjian baru dengan sangat panjang, itu banyak yang diulang-ulang. Misalnya Efesus dan Kolose itu hampir sama. Lalu 1-2 Korintus ditambah Galatia itu sebetulnya sama dengan surat Roma. Tetapi oke lah, kalau mau dihitung dari tebelnya yang ditulis oleh Paulus, Paulus nulis lebih banyak daripada Lukas. Nah kalau Lukas ini sebetulnya waktu menulis, dia jelas berbicara tentang Injil. Dimulai dengan Allah yang menjadi manusia. Lahir hanya diletakkan di palungan. Hanya dibungkus dengan kain lampin. Tetapi kelahiran anak ini adalah juru selamat bagi umat manusia. Sebuah sukacita besar. Itu dalam Injil Lukas. Dan jikalau Lukas tidak menulis Kisah Para Rasul, maka kita itu tidak tahu kok dari Tuhan Yesus lahir, mati di atas kayu salib, bangkit pada hari yang ketiga, naik ke surga, kok sekonyong-konyong ada gereja di seluruh dunia. Kita tidak akan pernah tahu itu. Itu sebabnya Lukas juga menulis Kisah Para Rasul. Bagaimana setelah Tuhan Yesus naik ke surga, Roh Kudus turun atas para rasul. Dan dengan segala kesulitan-kesulitannya, bahkan satu persatu martir, Injil dikabarkan ke seluruh dunia. Itu yang ditulis oleh Lukas. Paulus sendiri adalah seorang pelaku daripada pekabaran Injil yang dikisahkan oleh Lukas. Dan bukan hanya pelaku saja. Dia menuliskan surat-surat yang tadi saya katakan 1-2 Korintus, Galatia, Roma, dan macam-macam yang lain. Itu tulisan-tulisan Paulus menjadi sebuah ajaran yang menjadikan dasar bagi gereja sepanjang zaman. Tanpa ada tulisan Rasul Paulus, maaf. Kita hanya punya kisah tentang Kristus, tidak mempunyai dasar pengajaran yang kuat tentang gereja. Itu Paulus. Tetapi orang ketiga yang menulis cukup banyak dan perjanjian baru dan yang saat ini mau saya kupas lebih banyak, itu adalah Yohanes. Yohanes menuliskan Injil Yohanes. Dia juga menuliskan 1, 2, dan 3 surat Yohanes. Dan yang tidak bisa tidak harus disebut, dia yang menulis surat Wahyu. Berbicara tentang Yohanes menuliskan surat Wahyu, maka sebetulnya Yohanes berbicara tentang Alfa sampai Omega. Yaitu sejak Allah menciptakan langit dan bumi. Sampai nanti Kristus mengakhiri zaman oleh karena kedatangannya yang kedua kali. Dan itu ditulis oleh Yohanes.
di dalam perjanjian baru. Di dalam pemahaman seperti ini maka sebetulnya kalau kita mau melihat kalau Yohanes ini menulis dari alfa sampai omega. Alfa berarti penciptaan. Maka sebetulnya ada 3 kitab di dalam perjanjian lama dan baru yang mempunyai tema yang terus-menerus konsisten dan makin melimpah, dan makin mendalam pengajarannya. Yang pertama yaitu tentang kejadian di mana pasal 1 sampai pasal yang ketiga. Peristiwa penciptaan dan kejatuhan manusia. Allah yang adalah terang. Pertama kali ketika dia mencipta dia mengatakan jadilah terang. Maka tidak bisa dipungkirin kesan ketika kita mengatakan jadilah terang. Maka terang itu tanpa ada embel-embel ayat yang lain. Konotasi kita, imajinasi kita ada di mana terang itu? Di atas. Tidak mungkin saya mengatakan ada terang loh orang lihatnya ke bawah gini enggak. Kecuali hari ini khusus di bawah ada banyak hiasannya. Tetapi biasanya begitu ngomong ada terang orang langsung otomatis menengadah. Allah berfirman jadilah terang. Kejadian dibuka dengan sebuah tema dan berita yang sangat tegas. Di dalam hidup manusia. Bahkan alam semesta harus terus menerus menengadah. Melihat Allah yang adalah terang. Dan di dalam Injil Yohanes inilah peristiwa penciptaan diulang. Bukankah dalam kejadian di dalam Injil Yohanes pasal 1 dikatakan. Mulai ayat 1 sampai 3 tidak ditulis dalam Alkitab kita. Tetapi saya akan sebutkan pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ayat 2 dan 3 bunyinya demikian. Segala sesuatu dijadikan oleh dia. Tanpa dia tidak ada segala sesuatu yang ada menjadi ada. Segala sesuatu dijadikan oleh dia. Ini jelas berbicara tentang pola penciptaan yang diulang. Tetapi Yohanes tidak berhenti sampai di sana. Sebab dalam Kejadian pasal 3 dikatakan setelah Allah mengatakan semuanya itu baik adanya. Itu pada pasal 2. Tetapi kemudian pasal 3 dilanjutkan dengan kejatuhan manusia dalam dosa. Maka di dalam Yohanes pasal 1 ditegaskan. Firman telah menjadi manusia. Itu kisah Natalnya Injil Yohanes. Cukup dengan 1 ayat. Dan firman itu telah menjadi manusia. Sebab yang ditekankan oleh Yohanes tentang Natal adalah sebuah ciptaan baru. Yaitu manusia yang berdosa di dalam karya Kristus menjadi manusia baru. Itu sebabnya tadi di dalam Injil Lukas dikatakan telah lahir bagimu dan penebus dan juru selamat umat manusia. Di dalam Injil Yohanes ada pola penciptaan baru. Tetapi di dalam Wahyu juga ada pola penciptaan baru bahkan puncak ciptaan. Kenapa saya katakan puncak ciptaan? Ketika Allah dalam Kejadian pasal pertama mengatakan jadilah terang. Lalu mulai macam-macam yang lain muncul pasal 3. Apa yang diciptakan oleh Allah rusak oleh kejatuhan manusia. Itu sebabnya firman harus menjadi manusia. Sampai Wahyu. Ketika firman yang telah menjadi manusia itu mati dan bangkit dan datang pada kedua kalinya. Ciptaan puncak, langit baru dan bumi baru akan dilaksanakan, diciptakan oleh Allah ketika Kristus datang bukan lagi sebagai bayi lemah. Tetapi sebagai raja di atas segala raja. Luar biasa. Inilah perjanjian baru sumbangsih dari banyak orang tetapi saya cuma sebut 3 tokoh tadi. Lukas, Paulus dan Yohanes. Dan sekarang kita melihat yang ditulis oleh Yohanes di dalam Wahyu pasal 12.
Saya akan baca mulai ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-18. Tetapi saya akan sebutkan terlebih dahulu struktur daripada Wahyu pasal 12 ini. Wahyu pasal 12 ayat 1 sampai 2 sampai dengan ayat yang ke-6 itu berbicara mengenai kelahiran Kristus. Lalu mulai ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-9 itu berbicara mengenai penginjilan pada waktu Yesus melayani bersama-sama dengan murid-muridnya. Itu ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-9. Mulai ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-12 itu berbicara mengenai peristiwa penyaliban Kristus, bangkit pada hari yang ketiga, dan itu berarti kemenangan Kristus yang kemudian menjadi raja di atas segala raja, pemerintahan Allah berlangsung. Dan mulai ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-18 berbicara mengenai gereja masa kini sampai kedatangan Kristus kedua kali. Bingung? Saya ulang lagi. Pasal 12 ayat 1 sampai dengan 6 berbicara mengenai kelahiran Kristus. Ayat 7 sampai 9 pelayanan Tuhan Yesus, penginjilan Tuhan Yesus bersama dengan murid-muridnya. Ayat 10 sampai 12 penyaliban, kebangkitan Tuhan Yesus dan dia naik ke surga. Ayat 13 sampai 18 itu gereja masa kini, apa yang kita alami sekarang sampai nanti Kristus datang kedua kali. Masih bingung, keterlaluan. Mari kita baca ayat itu perlahan-lahan, Wahyu pasal 12 ayat 1 sampai 18. Maka tampaklah suatu tanda besar di langit. Seorang perempuan berselubungkan matahari dengan bulan di bawah kakinya dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Ia sedang mengandung dan dalam keluhan dan penderitaannya hendak melahirkan, ia berteriak kesakitan. Maka tampaklah suatu tanda yang lain di langit dan lihatlah seekor naga merah padam yang besar berkepala 7 dan bertanduk 10 dan di atas kepalanya ada 7 mahkota dan ekornya menyeret sepertiga dari bintang-bintang di langit dan melemparkannya ke atas bumi. Dan naga itu berdiri di hadapan perempuan yang hendak melahirkan itu untuk menelan anaknya. Segera sesudah perempuan itu melahirkannya. Maka ia melahirkan seorang anak laki-laki yang akan mengembalakan semua bangsa dengan gadapsi. Tiba-tiba anaknya itu dirampas dan dibawa lari kepada Allah dan ke tahtanya. Perempuan itu lari ke padang gurun di mana telah disediakan suatu tempat baginya oleh Allah supaya ia dipelihara di situ 1260 hari lamanya. Ayat yang ke-7 ini pelayanan Tuhan Yesus dan murid-murid. Maka timbullah peperangan di surga. Mikael dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga itu. Dan naga itu dibantu oleh malaikat-malaikatnya. Tetapi mereka tidak dapat bertahan. Mereka tidak mendapat tempat lagi di surga. Dan naga besar itu si ular tua yang disebut iblis atau Satan. Yang menyesatkan seluruh dunia dilemparkan ke bawah. Ya dilemparkan ke bumi bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya. Bagian yang ketiga 10 sampai 12. Dan aku mendengar suara yang nyaring di surga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita dan kekuasaan Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa-pendakwa saudara kita yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita. Dan mereka mengalahkan Dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka, karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam
maut. Karena itu bersukacitalah hai surga dan hai kamu sekalian yang diam di dalamnya. Celakalah kamu hai bumi dan laut, karena iblis telah turun kepadamu dalam geramnya yang dahsyat. Karena ia tahu bahwa waktunya sudah dekat. Bagian akhir. Dan ketika naga itu sadar bahwa ia telah dilemparkan ke atas bumi, ia memburu perempuan yang melahirkan anak laki-laki itu. Kepada perempuan itu diberikan kedua sayap dari burung nasar yang besar supaya ia terbang ke tempat di mana padang gurun, di mana ia dipelihara jauh dari tempat ular itu selama 1 masa dan 2 masa dan setengah masa. Lalu ular itu menyemburkan dari mulutnya air sebesar sungai ke arah perempuan itu, supaya ia dihanyutkan sungai itu. Tetapi bumi datang menolong perempuan itu. Ia membuka mulutnya dan menelan sungai yang disemburkan naga itu dari mulutnya. Maka marahlah naga itu kepada perempuan itu, lalu pergi memerangi keturunannya yang lain, yang menuruti hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Dan ia tinggal berdiri di pantai itu. Saya akan kupas secara singkat bagian demi bagian. Yang pertama yaitu ayat pertama sampai dengan 6, kelahiran Tuhan Yesus. Di mana dikatakan maka tampaklah suatu tanda besar di langit. Mari kita masih ingat ketika saya mengatakan jadilah terang. Konotasi kita langsung melihat ke atas. Tampaklah suatu tanda besar di langit. Artinya peristiwa kelahiran Kristus itu bukan peristiwa kelahiran normal seperti kelahiran anak-anak manusia yang lain, tapi sebuah peristiwa ilahi. Satu kelahiran yang sangat berkaitan langsung dengan rencana, kehendak dan kedaulatan Allah yang sudah dinubuatkan sejak perjanjian lama. Sebab sebagaimana umat Israel menanti-nantikan apa yang Allah akan perbuat. Sebab Tuhan mengatakan bahwa nanti akan ada tandanya dan macam-macam yang lain itu di dalam perjanjian lama. Dan sekarang dikatakan tampaklah tanda besar di langit. Lalu memang Tuhan Maria ini digambarkan dengan luar biasa sekali, dikatakan seorang perempuan berselubungkan matahari dengan 12 bintang di bawah kakinya dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Saudara, di dalam pemahaman Alkitab beberapa waktu yang lalu saya mengatakan Wahyu ini ditulis pada waktu orang Kristen sedang mengalami aniaya. Itu sebabnya berita-berita itu seringkali dikasih bumbu-bumbu supaya kesannya itu membingungkan bagi orang yang bukan Kristen, tetapi bagi yang Kristen beritanya jelas. Seorang perempuan yang melahirkan anak laki-laki, di mana dikatakan di dalam ayat keempat anak laki-laki itu menggembalakan semua bangsa dengan gada besi. Siapa anak laki-laki itu? Bukan siapa-siapa yang ada di dalam dunia. Bukan seorang anak presiden yang sekonyong-konyong meloncat seperti bintang terang, bukan. Tetapi dia adalah Yesus Kristus, ya kan? Anak laki-laki yang menggembalakan semua bangsa dengan gada besi, tidak bisa siapapun, bukan tokoh-tokoh dunia yang paling populer, presiden dari negara adikuasa, bukan. Sepanjang zaman yang boleh menggembalakan semua bangsa dengan gada besi hanya Kristus yang sudah mati dan bangkit. Kalau begitu perempuan yang melahirkan anak ini jelas Maria. Tetapi tadi dikasih bumbu-bumbu karena apa? Ini selebaran untuk menghibur orang-orang percaya. Ya. Nah, sosok ketika kemudian dikatakan orang ini, saya baca lagi ayat yang kedua, ia sedang mengandung dan dalam keluhan dan penderitaannya hendak melahirkan, ia berteriak kesakitan.
Sosok wanita yang pertama kali mengandung. Rasa sakitnya walaupun saya belum pernah mengandung. Tapi dari saya melihat bagaimana anak saya waktu istri saya mau melahirkan anak yang pertama. Itu kesakitannya itu yang paling puncak adalah pada waktu mau melahirkan yang pertama kali. Tetapi saya percaya. Rasa sakit yang begitu luar biasa itu dibarengi dengan satu penantian akan lahir anak pertama. Di tengah-tengah penderitaan kesulitannya begitu rupa. Dibarengi dengan satu pengharapan nanti kalau lahir sehat, lucu. Sudah di USG dokternya ngomong sehat. Sudah di USG dokternya ngomong laki-laki. Itu kesukaan dan kebanggaan keluarga Tionghoa. Ya kan? Ini yang mau digambarkan. Di tengah-tengah kesulitan orang-orang Israel ada yang penganiayaan Romawi. 400 tahun setelah kembali dari pembuangan seolah-olah tidak ada pengharapan. Dan sekarang mengalami penderitaan yang paling puncak. Tapi jangan lupa. Seperti kesakitan yang amat sangat. Kelahiran anak yang dijanjikan itu segera lahir. Kebayang gak ya? Kalau seorang perempuan walaupun tidak rasa sakit waktu hamil. Tapi hamilnya 5 tahun. Perutnya gede terus apa-apa susah. Sakit sih enggak. Tapi apa-apa susah. 5 tahun lamanya. Saya percaya yang jadi wanita ngomong. Mending 9 bulan. Mending sebelum lahir sakit banget. Asal jangan 5 tahun hamil. Enggak lahir-lahir. Iya kan? Mending. Sekarang kita akan mengalami penderitaan yang amat sangat. Jikalau itu membuat pengharapan kita dalam Kristus Yesus semakin kuat. Betapa malangnya aku. Jikalau aku terus hidup dalam kelancaran penuh dengan berkat. Sehingga akhirnya saya lupa ada surga yang berkatnya lebih berharga. Betul atau betul? Orang-orang yang Kristennya sejati. Ketika mengalami, Tuhan izinkan mengalami penderitaannya. Imannya makin kuat. Pengharapannya semakin teguh. Tetapi orang-orang Kristen yang imannya cap kaleng, abal-abal. Kelihatannya domba padahal kambing. Ketika mengalami penderitaan. Kita baru tahu, oh ternyata dia dulu itu ke gereja orang Kristen palsu toh. Iya kan? Penderitaan itu bagaikan api yang memurnikan iman. Maka itu sebabnya dikatakan perempuan ini seperti kesakitan tetapi pengharapan yang luar biasa. Karena tanda dari langit sudah terlihat membuktikan pengharapan yang dijanjikan segera datang. Tetapi mengagetkan sekali tadi kan dikatakan. Begitu anak itu lahir, ada naga yang mau mematikannya, mau memangsakannya, mau membunuhnya. Siapa lagi kalau itu bukan Herodes? Ini berbicara tentang Herodes. Tetapi kemudian dikatakan dengan simbolis. Anak itu tiba-tiba dirampas dan dibawa lari ke padang gurun. Berbicara tentang padang gurun, orang Israel pasti langsung ingat 40 tahun di dalam perjalanan padang gurun. Tetapi jangan berhenti sampai di sana. Dari mana sebelum di padang gurun? Di Mesir. Dan itulah Yesus. Herodes ketika membunuh seluruh bayi-bayi laki-laki di bawah usia 2 tahun yang ada di Betlehem, dia pikir raja yang dia takutin sudah mati. Pasti. Kalau dia belum pikir itu, di sekitarnya dibunuh lagi. Sekitarnya dibunuh lagi. Kalau perlu seluruh bayi laki-laki di seluruh Israel dibunuh semua. Justru kenapa hanya di Betlehem? Karena dia pikir dia sudah berhasil. Tetapi di luar yang dia pikir. Dirampas oleh Allah. Pakai bahasa itu. Artinya pada saat-saat yang paling kritikal. Pertolongan Tuhan selalu tiba. Sebab pertolongan Tuhan tidak pernah terlalu cepat. Tetapi tidak pernah terlalu terlambat.
Orang-orang yang akhirnya tidak sabar menanti pertolongan Tuhan, jangan memfitnah dengan mengatakan, Tuhan aku susah kok gak ditolong. Sebab apa? Kita yang terlalu cepat meninggalkan penantian kita terhadap pertolongan Tuhan. Dan inilah yang terjadi di dalam bagian pertama. Tetapi sekaligus sebetulnya kelahiran Tuhan Yesus seperti yang tadi saya katakan, walaupun seolah-olah kelahiran yang normal, yang sama dengan orang kelahiran orang lain, tetapi ini peristiwa ilahi. Apalagi kalau dikaitkan dengan yang lahir ini adalah firman yang menjadi manusia. Terang yang masuk di dalam, rela masuk di dalam kegelapan. Di dalam pemahaman seperti ini itulah yang tadi saya katakan, bukankah ini tema yang diulang oleh Yohanes tentang kejadian, tetapi berbicara tentang penciptaan baru, yaitu kelahiran Kristus Yesus. Sebuah ciptaan baru, tapi yang diciptakan secara baru, bukan cuma dunianya, tetapi manusia yang berdosa. Maka di dalam pemahaman seperti ini mari kita sekarang sedikit tinggalkan sebentar Injil Wahyu pasal 12, kita masuk dalam Injil Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-14 yang tadi sebetulnya sudah saya singgung dikit, tetapi kita akan baca secara utuh. Demikian bunyi firman Tuhan. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikannya kepadanya sebagai anak tunggal Bapa. Penuh kasih karunia dan kebenaran. Kalau kita bandingkan dengan ayat 1, firman itu adalah Allah. Ditegaskan 2 kali, firman itu adalah Allah. Firman itu sekarang menjadi manusia. Penuh dengan kemuliaan Bapa. Alkitab Injil Yohanes yang sama berkata, tidak ada seorang pun yang melihat Bapa, tetapi anak tunggal Bapa, dialah yang menyatakannya. Itu sebabnya seringkali kita berkata sebagai orang Kristen, Allah yang sejati kita kenal di dalam Kristus Yesus. Dan luar biasa dalam ayat yang ke-14 begitu dikatakan firman menjadi manusia, dikatakan apa? Penuh kasih karunia dan kebenaran. Sebab hanya di dalam Kristus ada karunia. Orang-orang yang berdosa, yang bobrok, yang rusak total, yang tidak ada kebaikan di dalam dirinya, dijadikan ciptaan baru. Dan ciptaan baru itu melalui penumpahan darah Kristus di atas kayu salib. Itu sebabnya dikatakan penuh karunia. Yang tidak benar, yang berdosa dibenarkan. Bukan karena kemampuannya, bukan karena keberhasilannya, melainkan hanya karena anugerah belas kasihan Tuhan. Itu Injil Yohanes pasal 1 ayat 14. Dan itulah peristiwa kelahiran Yesus yang dicatat dalam Wahyu pasal 12 tadi. Sebuah peristiwa ilahi. Kristus datang untuk menjadikan kita manusia baru. Tetapi si jahat, kegelapan, mau mencoba mematikan ketika Kristus masih bayi. Itu sebabnya tadi saya katakan, apapun yang terjadi dalam dunia, apapun yang kita alami, kekuatan kita, keteguhan kita, iman kita, pengharapan kita justru semakin kuat ketika kita menengadah ke atas. Satu kali ada seorang tidak sengaja waktu jalan nunduk mendapatkan 100.000 rupiah. Sejak saat itu dia jalannya tidak pernah melihat ke depan, nunduk terus. Akhirnya kejeduk tiang listrik.
Saudara, kalau engkau mendapatkan berkat di dalam dunia, tetap menengadah ke langit. Apalagi mengalami kesulitan dalam dunia. Mau makin nunduk, makin ciaklat. Sekali-sekali dong pakai bahasa Hokkien. Benar. Apapun yang terjadi, itu sebabnya beberapa minggu yang lalu saya berkata, syukur kita tidak akan menjadi syukur Kristiani jikalau tidak dikaitkan dengan kelahiran dan karya Kristus. Waktu saya cuan besar, mari kita berkata, puji Tuhan tahun 2023 ditutup dengan sepanjang tahun ini aku cuan besar. Tetapi jangan berhenti di sana. Saya lebih bersyukur. Dia yang adalah Allah rela menjadi miskin. Lahir hanya diletakkan di palungan supaya aku kaya di dalam Dia. Tetapi kalau kita ini jatuh miskin, juga jangan terlalu terpuruk berkata, enggak apa-apa di dalam dunia ini miskin. Karena kaya miskin akhirnya mati semua. Kecuali kalau kaya itu enggak mati-mati. Dan berkata, boleh di dunia aku miskin, nanti di surga aku kaya kok. Bahkan lebih kaya daripada sekarang yang di dunia kaya. Ya. Jadi baik susah, baik senang, selalu melihat ke atas. Wahyu mau berkata, peristiwa kelahiran Yesus, peristiwa setiap kita, apapun yang terjadi, itu sebetulnya peperangan dua sisi. Peperangan secara lahiriah, itu tanggung jawab kita di dalam ketekunan. Tetapi secara rohani, Tuhan menjaga, memelihara. Iblis tidak mungkin menyerang kita melampaui apa yang menjadi kekuatan kita. Tuhan tidak mungkin mencobai kita melebihi daripada kekuatan kita. Itu sebabnya kita mulai masuk kepada bagian yang kedua. Pada pelayanannya Tuhan Yesus bersama-sama dengan muridnya, tadi dikatakan maka timbullah peperangan di surga. Mikael dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga itu, dan naga itu dibantu oleh malaikat-malaikatnya. Lalu saya khususnya hanya membaca ayat yang ke-9. Dan naga besar itu si ular tua yang disebut iblis atau Satan yang menyesatkan seluruh dunia dilemparkan ke bawah. Ia dilemparkan ke bumi bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya. Apa maksudnya? Nah, saudara, itu sebabnya tadi saya katakan apapun yang terjadi di dalam hidup kita ini yang dialami oleh seluruh dunia, ada malapetaka, ada kelaparan, ada kerusakan moral, apapun itu semuanya adalah ada peperangan rohani di balik semuanya itu. Kuasa terang dan kuasa kegelapan yang terus-menerus konflik. Digambarkan dengan Mikael dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga, yaitu iblis dan malaikat-malaikatnya. Tetapi ini berbicara tentang pelayanan Tuhan Yesus bersama-sama dengan muridnya sekitar 3 tahun. Mari kita bandingkan dengan Injil Lukas pasal yang ke-10. Di dalam Injil Lukas pasal yang ke-10 ayat 17 dan 18. Saya ceritakan dulu waktu itu Tuhan Yesus mengutus muridnya 70 orang masing-masing 2-2 untuk pergi ke berbagai tempat mengabarkan Injil. Setelah mereka pergi ke beberapa waktu lamanya mengabarkan Injil ke tempatnya masing-masing, 35 kerombongan ini yang masing-masing 2 orang pulangnya memberi laporan kepada Tuhan Yesus. Dan demikian laporan itu dalam Injil Yohanes pasal 10 ayat 17 dan 18. Kemudian ke-70 murid itu kembali dengan gembira dan berkata, Tuhan, juga setan-setan takluk kepada kami demi nama-Mu. Ayat 18. Lalu kata Yesus kepada mereka, aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Kuasa penginjilan, ketika kuasa iblis ditengking dalam nama Yesus dan ketakutan oleh Tuhan Yesus, peristiwa itu dijelaskan. Iblis jatuh dari langit. Dari tempat yang paling tinggi
Karena dia dulu adalah malaikat. Dinista menjadi berada di tempat yang paling rendah. Sementara ini seolah-olah hebat. Tapi sebetulnya di mata Tuhan dia sudah direndahkan begitu rupa. Aku melihat dia jatuh seperti kilat dari langit. Tidak ada kilat yang jalannya lambat. Seketika. Sesuatu yang di luar dugaan. Kalau bicara soal ilmu pengetahuan, ketika ada awan dengan dua muatan yang berbeda, positif dan negatif berdekatan. Pada waktu itu terjadi sambaran kilat. Di luar dugaan. Cepat sekali. Sekarang ini secara ilmu pengetahuan yang paling cepat ya kecepatan sinar. Kecepatan kilat, tidak ada yang melebihinya. Tetapi doa kita jauh lebih cepat daripada kilat. Kita belum ngomong Tuhan sudah dengar, udah tahu. Kadang-kadang kita bersyukur loh ya. Tuhan tidak sejauh yang kita sangka. Lebih dekat dari hanya sejauh doa. Dan doa kita itu lebih cepat daripada kilat. Tapi sayang sekali banyak orang Kristen malas berdoa. Padahal kalau internet lagi lelet, ini kok masih muter terus, tetapi kita sabar kalau main WhatsAppan. Tapi doa yang secepat kilat kita nggak sabar. Keterlaluan. Waktu Tuhan Yesus melayani, waktu murid-muridnya diutus mengabarkan Injil, dan iblis takluk oleh karena namanya. Iblis jatuh seperti kilat dari langit. Itu pelayanan Tuhan Yesus selama 3 tahun bersama-sama dengan muridnya. Tetap digambarkan antara kuasa setan dengan kuasa Tuhan yang terus konflik. Di dalam perjanjian lama sedikit ada kasus orang dirasuk setan. Bahkan mungkin tidak ada. Tidak ada. Satu-satu yang boleh diduga kerasukan setan adalah Saulus. Raja Saul, bukan Saulus. Raja Saul. Tetapi saya kira Raja Saul bukan orang yang kerasukan setan. Kenapa? Sebab kalau orang kerasukan setan dinyanyi lagu pujian makin ngamuk, makin galak. Kecuali setannya udah kabur. Tetapi dia tuh ketika dia rasa kurang enak, dia panggil siapa? Panggil Daud untuk main kecapi. Ini bukan orang kerasukan setan, ini orang stres. Jadi kalau saudara stres, datang ke gereja. Usia indah nyanyinya bagus banget kok tadi. Hilang stresmu. Benar. Sudah dunia penuh dengan gejolak. Tidak datang gereja tambah stres. Saya percaya dengan stres seberat apapun, begitu masuk gereja sudah rilis separuh. Betul enggak? Kalau saya sih enggak, begitu masuk sini mulai tertekan. Lain masalahnya saya ada tugas untuk khotbah. Tapi jujur selesai khotbah saya rilis. Udah kayak di surga jalannya ngawang. Yang khotbah aja selesai khotbah jalannya ngawang, apalagi yang mendengar khotbah kalau enggak kelewatan. Berarti khotbah saya sia-sia. Saya ingat. Semua pergumulan kita di dalam dunia itu Tuhan ikut mencampur juga bergumul. Kita berperang, dia ikut berperang. Malaikat-malaikat iblis. Pengikut-pengikut iblis maksudnya dilawan oleh Mikael dan pengikut-pengikutnya. Kita bukan sendirian. Apalagi ada saudara-saudara seiman yang ikut mendukung kita di dalam doa. Dan jangan lupa dalam nama Kristus iblis jatuh seperti kilat dari langit. Tetapi bukan berhenti sampai di sana. Jatuh toh untuk apa? Kalau dia punya sayap kan terbang lagi. Kira-kira begitu kan ya. Mari kita sekarang lihat bagian yang ketiga. Yaitu ketika dikatakan dalam ayat yang ke-10 sampai 12. Demikian bunyi firman Tuhan. Dan aku mendengar suara langit di surga berkata.
Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita dan kuasa Dia yang diurapinya. Karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara kita, itu pengulangan yang tadi, yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah. Dan mereka mengalahkan Dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka. Dan karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Sosok tadi yang berperang adalah Mikael dengan malaikatnya. Digambarkan seolah peperangannya ini seru banget. Tetapi akhirnya kemenangan terjadi ketika apa? Mereka di sini malaikat-malaikat itu menang bersama-sama dengan Kristus yang mati dan bangkit. Saya baca lagi. Ayat 11. Dan mereka mengalahkan Dia oleh darah anak domba. Mereka di sini siapa? Berarti malaikat dan pengikut-pengikutnya yang tadi di dalam ayat 7 sampai 9 berperang secara di dalam dunia spiritual. Dikalahkan oleh kematian Kristus. Darah anak domba tidak bisa tidak. Tidak boleh ditafsir yang lain kecuali penyaliban Kristus Yesus. Natal tanpa Golgota itu cuma pepesan kosong. Palungan tanpa salib itu cuma bungkus yang indah tapi tanpa isi. Kita tidak bisa bicara palungan tanpa salib. Kita tidak mungkin bicara Bethlehem tanpa Golgota. Kita tidak bisa bicara soal kemenangan tanpa adanya peperangan. Kita tidak bisa berbicara tentang sekarang aku bebas tanpa berbicara terlebih dahulu bahwa kita pernah dibelenggu. Tidak mungkin kita bisa mengatakan aku sekarang tertawa jikalau sebelumnya kita tidak meneteskan air mata. Kita maunya tertawa terus. Orang yang tertawa terus itu hanya ada satu kemungkinan, orang gila. Yang lain susah dia tetap tertawa. Jadi ada dua kemungkinan orang gila. Tertawa terus atau menangis terus. Yang lain ketawa dia tetap menangis, ini juga orang gila. Orang lain tertawa dia juga tertawa. Orang lain menangis dia mungkin juga ikut menangis, ini baru orang waras. Orang Kristen yang waras. Ada air mata, ada sukacita. Ada penderitaan, ada kelepasan. Mereka mengalahkan. Karena Kristus mati tapi bangkit pada hari yang ketiga. Itu sebabnya dikatakan sekarang telah berlangsung pemerintahan Allah. Kuasa Allah. Dia yang diurapi. Yaitu anak laki-laki yang akan menggembalakan semua bangsa dengan gada besi tadi. Nah setelah itu dikatakan di dalam yang unik adalah di dalam ayat yang ke-11 ini dikatakan karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Maka kata mereka di sini sekarang berbicara tentang siapa? Sudah berbicara tentang para rasul yang memberitakan Injil. Kata maut di sini lebih baik saya pakai bahasa saya. Mereka memberitakan ini tidak mengasihi nyawa mereka sampai mereka mengalami kematian. Karena mengalami kematian bukan mengalami maut. Orang yang percaya kepada Kristus boleh mengalami kematian. Tetapi kematiannya berharga di mata Tuhan. Tetapi orang-orang di luar Kristus mengalami kematian dan akan menghadapi maut. Itu sebabnya maaf bagi saya ayat maut ini terjemahnya kurang tepat. Karena ini berbicara tentang para rasul-rasul setelah Tuhan Yesus naik ke surga memberitakan Injil. Tetap ada kesulitan, bahkan sampai menjadi martir. Kenapa demikian? Dijawab di dalam ayat yang ke-12. Karena itu bersukacitalah hai surga. Dan hai kamu sekalian yang diam di dalamnya.
celakalah kamu hai bumi dan laut, karena iblis telah turun kepadamu dalam geramnya yang dahsyat, karena ia tahu bahwa waktunya sudah singkat. Dia sudah dijatuhkan ke bumi. Dia tahu sebentar lagi akan mengalami penghakiman. Bagi mereka mengutip lagu Kristen, mumpung masih ada kesempatan. Jadi mungkin salah satu lagu yang disukai iblis, hidup adalah kesempatan. Tapi tidak di ngomong melayani Tuhan sih. Jadi mereka cuma kutip bait-bait pertama saja. Karena mereka tahu waktunya tinggal sesaat. Waktu tinggal sesaat dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh iblis dengan segala sisa kekuatan yang ada. Sisa kuasa yang belum diambil satu persatu oleh kuasa Allah yang maha tinggi. Dipakai untuk habis-habisan merusak bumi dengan segala macam halnya. Jadi dalam pengertian ini saudara secara doktrinal, kalau kita melihat dosa semakin meningkat bersyukurlah. Bukti dia sudah hampir kehabisan waktunya. Ketika dosa semakin meningkat bersyukurlah, berarti kedatangan Kristus sudah semakin dekat. Dan bukankah Rasul Paulus berkata, berbahagialah orang yang menantikan kedatangan Kristus kedua kalinya. Kepadanya akan diberikan mahkota kemuliaan. Iblis tahu waktunya singkat. Ini bicara soal kematian Kristus, kebangkitan Kristus, dan pekabaran Injil pada zaman orang-orang para rasul, sejarah gereja mula-mula. Itu ayat 12 sampai dengan ayat 10 sampai 12. Dan sekarang bagian akhir. Gereja masa kini. Dan ketika naga itu sadar bahwa ia telah dilemparkan ke atas bumi. Perhatikan 3 kali ditegaskan tadi, dilemparkan ke atas bumi. Yang memburu perempuan yang melahirkan anak perempuan itu, dan seterusnya tadi dikatakan, mau orang anak-anak ini ya perempuan itu mau diserang pakai air yang sebesar sungai ya, kayak cerita-cerita horor gitu ya. Ini berbicara tentang hari Kristen orang sekarang. Saudara, tadi dikatakan perempuan itu adalah Maria. Kenapa sekarang dikatakan perempuan itu diberi kedua sayap, burung nasa besar dan bla bla bla? Namanya juga sandi-sandi. Suka-suka yang bikin sandi-sandi. Yang dimaksud dengan perempuan sekarang adalah jelas gereja setelah Yesus naik ke surga sampai akhir zaman. Sebab gereja secara bahasa Yunani itu gendernya perempuan. Itu sebabnya dalam Yohanes pasal 2 Yohanes dikatakan, hai ibu-ibu yang kukasihi. Yang dimaksud Rasul Yohanes bukan sosok seorang ibu, tapi gereja-gereja yang dikasihinya. Karena gereja dalam bahasa Inggris juga kalau mau diganti dengan kata ganti kan harus she, bukan he. Ya kan? Gendernya perempuan. Jadi gereja dianiaya sepanjang zaman. Tetapi ada satu kata yang begitu indah luar biasa yang harus saya baca di dalam ayat 17 dan 18. Maka marahlah naga itu kepada perempuan itu, lalu pergi memerangi keturunannya yang lain. Ya. Yang menuruti hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Siapa keturunan perempuan yang punya kesaksian Yesus? Gereja. Kita, orang percaya. Yang mau ditelan, yang mau dilibas dengan air yang sebesar sungai, yang muncul dari laut, yang dimuntahkan oleh naga ini. Mau menggambarkan di dalam dunia sama seperti laut tidak pernah tenang. Enggak. Demikian juga di dalam dunia
Hidup orang percaya juga tidak pernah tanpa masalah. Tetapi ketika ada air yang begitu luar biasa besar seperti sungai dimuntahkan oleh naga ini, dikatakan bumi menolongnya. Tetapi kenapa bumi bisa menolongnya? Mari kita baca lagi ayat 17 dan 18. Maka marahlah naga itu kepada perempuan itu, lalu pergi memerangi keturunannya yang lain yang menuruti hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Ayat 18. Dan ia tinggal berdiri di pantai laut. Ya, di sini siapa? Yesus. Baca lagi ayat 17 bagian akhir. Dan memiliki kesaksian Yesus. Oke, titik. Ayat 18. Dan ia, Yesus, tinggal berdiri di pantai laut. Dalam Yesus ada pengharapan. Dari laut muncul air yang mau menenggelamkan kita. Dari laut muncul serangan yang mau mematikan kita. Tetapi puji syukur, Yesus berjaga-jaga di tepi pantai. Di dalam Dia ada pengharapan. Di dalam Dia ada kekuatan. Di dalam Dia ada pertolongan. Di dalam Dia ada kelepasan. Itu sebabnya penulis wahyu yang sama di dalam bahasa non simbol, tetapi yang lebih hurufiah, yang lebih mubadah dimapahami. Dia berkata demikian dalam Injil Yohanes pasal 16 ayat yang ke-33. Injil Yohanes pasal 16 ayat 33 berkata demikian. Mari saya undang saudara membaca bersama-sama dengan saya dengan tertib. Semua itu kukatakan kepadamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia. Kita baca sekali lagi. Semuanya ini kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia. Masih ingat ibu-ibu waktu hamil pertama kali, waktu mau melahirkan, susternya ngomong apa? Tahan bu, bentar lagi. Dalam dunia engkau mengalami penderitaan, aniaya, kuatkanlah. Damai sejahtera dalam Kristus Yesus sudah ada pada kita. Sudah ada pada kita. Dia berdiri di tepi pantai. Dia yang menjaga serangan-serangan iblis yang mau menghancurkan kita. Sekali lagi berbicara, apapun yang kita alami, jangan berhenti pada apa yang kita alami. Kristus ada di samping kita. Bayangkan, kita tidak sempat lari, cuma tahu ada tsunami yang begitu besar yang sebentar lagi akan menghancurkan seluruh isi kota. Tetapi jangan lupa, Yesus berdiri di pantai. Ia berdiri di pantai. Saudara, di dalam dunia ini itu sebabnya saya katakan, tidak pernah kita sepi daripada penderitaan. Ketika terjadi kapal terbang jatuh, kalau di dalam kapal terbang itu ada pemeluk 5 agama di dalam pesawat itu. Islam, Hindu, Buddha, Kristen, Katolik, tambah Konghucu, tambah lagi aliran kebatinan dan kepercayaan 7 sempurna. Lalu pesawat itu ceblok gitu ya. Apakah yang Kristen pasti tidak mati? Tidak. Sama-sama bisa mati. Saya punya teman dekat di Solo. Ayahnya meninggal pada waktu
pesawat Lion Air gagal landas. Dia cerita begini, sebetulnya papaku mau pulang besok hari. Tetapi karena pikir-pikir besok mau ikut kebaktian, ya udah pulangnya dipercepat. Naik Lion. Papaku sebetulnya dapat tempat di belakang. Tetapi entah karena apa, tukeran sama seseorang yang duduknya di bagian tengah. Singkat cerita dia mengatakan, ketika pesawat itu jatuh, papaku ikut yang meninggal. Yang di belakang, yang tukeran sama papaku, menemui kami dan mengatakan, Om ini tukeran tempat sama aku. Kalau enggak tukeran tempat, yang mati aku. Teman-temannya yang di Jakarta ngomong ke sebetulnya dia ini mau pulangnya besok. Tetapi karena mau ikut kebaktian dipercepat. Mati. Kristen, aktivis. Orang dunia bisa menangis. Kita bisa menangis. Orang dunia bisa sakit. Kita bisa sakit. Tetapi ada pengharapan yang berbeda. Ada pengharapan yang berbeda. Ya. Karena pengharapan kita bukan berhenti sampai pada yang ada di dalam dunia ini sebab apa? Dunia ini tempat medan terakhir daripada peperangan iblis sebelum mengalami kekalahan. Maka dia medan terakhir sebelum iblis mengalami kekalahan, kita jangan harap ada damai. Selalu ada perang, selalu ada kesulitan. Mana ada medan perang yang di dalamnya kita bisa tenang-tenang? Enggak. Banyak orang-orang yang sekarang tinggal di Gaza. Malam, siang, pagi, bunyi bom di sana sini terdengar. Tanya orang-orangnya di Ukraina. Kalaupun bukan peperangan secara fisik. Berapa banyak orang Kristen mengalami kesulitan yang sama dengan semua orang. Alkitab bukankah berkata, ada 5 gadis pandai, ada 5 gadis bodoh. Sama-sama stres nunggu, kok pengantinnya tidak datang-datang. Yang beda apa? Yang satu bawa minyak, yang lain tidak bawa minyak. Sama-sama stresnya. Makanya bawa minyak pun juga ketakutan. Ini kalau sampai minyakku yang aku sediakan habis belum datang gimana? Ketakutan yang sama. Ada hamba yang setia. Ada hamba yang tidak setia. Sama-sama mengalami diberi tanggung jawab yang sama. Cuma yang beda, ada yang bertanggung jawab, ada yang tidak bertanggung jawab. Semuanya sama. Di dalam dunia bukan itu yang utama yang Tuhan janjikan. Dalam dunia engkau menderita, kamu mengalami penganiayaan. Kalau ayat ini saya potong dan seolah-olah saya interupsi, saya mengatakan kalau gitu nggak ada bedanya dong dengan orang yang tidak percaya. Yesus kiranya jawabnya apa? Ya emang. Tetapi kuatkanlah hatimu. Damai sejahtera telah ku tinggalkan bagimu. Akhirnya mari kita membaca 1 Korintus pasal 15. Ayat yang ke-19 demikian bunyi firman Tuhan. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja yang cuman periode singkat dari lahir sampai mati menaruh pengharapan kita pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Artinya apa? Kalau gitu pengharapanmu sia-sia dong dalam Kristus Yesus. Tidak. Pengharapan kita di dalam Kristus adalah ketika ia datang yang kedua kalinya. Maka sebelum Kristus datang kedua kali,
Jangan pernah goyah. Jangan pernah lepaskan pengharapanmu. Apalagi tahu dia sedang berdiri di tepi pantai. Menghadang semua ombak yang mau menenggelamkan iman kita. Tubuh kita boleh ikut hanyut oleh tsunami. Tapi iman kita justru oleh air tsunami dibawa ke hadirat Allah. Amin. Itu sebabnya waktu saya di Basyur, orang-orang yang kena banjir bandang, ada seorang kakek tua berkata, aku sendirian Pak Pendeta, anakku, istriku, cucuku semua kena banjir bandang. Waktu itu aku dekat pohon yang sangat besar, aku memeluk pohon itu erat-erat. Saya bisa mengatakan, tidak apa-apa Opa. Mereka sekarang bersama-sama dengan Tuhan di sorga. Sebentar lagi, karena Opa juga udah tua, akan berjumpa dengan Tuhan. Itu yang saya katakan kepada orang-orang di Basyur. Tetapi ketika saya pergi ke tempat dusunnya Mbah Marijan, ketika kena wedus gembel, ada seorang laki-laki berkata, waktu sirine berbunyi, kami semua harus lari menuruni bukit. Tidak boleh naik ke atas. Saya lari dengan meneteskan air mata. Sebab anakku, istriku ada di bagian atas, masih ada di rumah. Saya tidak usah tanya. Karena setelah dia sampai kalimat ini, dia lalu mencucurkan air mata. Saya kehabisan kata-kata untuk menghibur. Hanya bisa menepuk-nepuk bahunya. Tabah, tabah. Saya cuma ngomong gitu ya. Kalau dia berani jawab, dia ngomongnya apa? Lu gak ngalami ngomong gampang. Jangan lupa, Kristus berdiri di tepi pantai. Sumber pengharapan kita, kekuatan kita, sampai kita berjumpa dengan Tuhan. Amin. Saya undang worship leader, singer, mempersembahkan puji-pujian untuk setiap kita. Persembahan puji-pujian untuk mereka. Mari sambil menaruh dan menoreh firman yang kita dengar di dalam hati kita. Kita mendengarkan puji-pujian yang mereka persembahkan.
Mari kita bangkit berdiri. Kita memperteguh iman dan pengharapan kita di dalam Kristus dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalif langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silahkan duduk. Kita masuk di dalam doa sebelum kita memberikan persembahan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sekali lagi datang mengucap syukur kepadamu. Kami diingatkan, kami boleh mengalami segala sesuatu persis sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Tetapi ada perbedaan yang sangat hakiki. Kami ada kekuatan di dalam Engkau. Kami mendapat pertolongan di dalam Engkau. Bahkan kami ada pengharapan di balik kematian. Terima kasih Tuhan untuk iman dan pengharapan di dalam Kristus yang seperti ini. Dan kami sekarang mau menyatakan rasa syukur kami melalui apa yang kami kumpulkan. Kiranya Engkau berkenan untuk menerima, boleh dipakai untuk pekerjaan pemberitaan Injil sampai Kristus datang yang kedua kali. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Joy to the world, the Lord is come. Let all receive her King. Let every heart prepare His room. And heaven let her sing, and heaven let her sing, and heaven let her sing. Joy to the earth, the Savior reigns. Let all the songs employ. While fields and flowers, rocks, hills and plains, repeat the song in joy, repeat the song in joy, repeat the song in joy. Joy to the earth. Joy to the earth, the Savior reigns. Let all the songs employ. While fields and flowers, rocks, hills and plains, repeat the song in joy, 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 repeat the song, repeat the song, repeat the song in joy, 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 repeat the song in joy. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan sebelum kita masuk doa syafaat. Yang pertama yaitu besok itu hari Senin. Tetapi besok juga adalah hari Natal tanggal 25. Jadi kalau tahun-tahun sebelumnya kita hari tanggal 25 itu bukan jatuh pada hari Minggu, kita kebaktian Natal pada jam 10 pagi. Tapi itu
lupakan yang dulu ya. Kita hidup di masa kini dan masa depan. Jadi besok hari Natal kita rayakan jam 7 malam, tetapi jam 5.30 silahkan datang dulu, kita makan bersama. Nasi kotak, bukan nasinya kotak-kotak tetapi nasinya ditempatkan di kotak. Ya. Tahun lalu belum memungkinkan itu karena tahun lalu basement untuk kebersamaan belum selesai. Sekarang sudah, kita mengucap syukur untuk berkat Tuhan. Jadi tolong hadir jam 5.30 menikmati makan bersama. Jam 7 mulai ada perayaan. Itu ada mini teater. Pemain-pemainnya saya tidak tahu siapa. Ya. Apakah panggil bintang film terkenal dari Indonesia? Ya saya tidak ngerti. Meriam Bellina mungkin. Anggun, agak ngerti dah saya ya. Tetapi pokoknya datang aja deh. Ada mini teater dan candlelight service. Jadi 5.30 makan bersama, jam 7 mulai. Ada brosur yang bisa saudara ambil, bagikan juga kepada teman-teman khususnya yang dekat-dekat sini. Supaya tidak ada alasan ngomong mau datang tapi macet gitu ya. Yang dekat-dekat sini. Tetapi kalau ada yang jauh, macet pun dibelain, kita bersyukur. Silahkan panggil mereka. Itu yang pertama. Yang kedua, minggu lalu saya sudah katakan pemuda ini sangat kreatif gitu ya. Di lantai 1 ada pohon Natal, lalu ada kart-kart yang disediakan. What's your hope for 2024? Apa kerinduan kita, harapan kita tahun 2024? Tulis, kalau ada yang sangat privat, sungkan, ya enggak usah tulis di sini enggak apa-apa. Tapi kemarin minggu lalu saya berjanji sebagai gembala sidang dengan segala kelemahan-kelemahan saya, tetapi konsekuensi jabatan, kira-kira begitu ya. Saya akan doakan satu persatu mulai tanggal 26. Tetapi kalau sampai ada yang betul-betul privat sekali, enggak enak digantung. Tanya Muna nomor WhatsApp saya. Silahkan tulis. Pak Yung, saya punya pergumulan seperti ini. Saya berjanji. Mulai tanggal 26 sampai sebelum masuk tahun 2024. Tiap malam saya akan berlutut sebut nama satu persatu. Orang yang menuliskan blessing-nya. Jadi kalau ada yang merasa privat banget, sangat pribadi, catat nomor WhatsApp saya. Itu yang boleh saya sampaikan dan saya akan berdoa. Saudara, Allah kita Allah yang maha kuasa. Tidak ada sesuatu yang dia tidak sanggup lakukan. Tetapi jangan lupa, Allah tidak pernah hutang budi sama kita. Itu sebabnya jangan pikir Allah kita itu seperti jin yang memenuhi semua permintaan Aladin karena utang budi sama Aladin. Asal gosok-gosok apapun terjadi. Kalau kita berdoa, Tuhan mengabulkan, kita bersyukur. Kalau kita berdoa, Tuhan tidak mengabulkan, kita harus percaya ada yang lebih baik yang Tuhan berikan untuk kita, walaupun itu tetesan air mata. Mari percaya. Kalau Tuhan izinkan biarlah sebelum tahun 2023 ini berlalu, apa yang menjadi pergumulan kita boleh Tuhan genapkan. Kita masuk di dalam doa. Bapa, hari ini kami mengucap syukur. Kejadian mencatat peristiwa penciptaan alam semesta yang dapat kami lihat dengan mata kami. Tetapi firman yang menjadi manusia menjadikan kami manusia-manusia baru yang dapat kami rasakan di dalam hati kami. Walaupun mungkin tidak bisa dilihat oleh orang-orang lain di sekitar kami.
Kami mengucap syukur. Rasul Yohanes yang menulis tentang peristiwa penciptaan baru melalui karya penebusan Kristus di atas kayu salib. Rasul yang sama, yang mengatakan dengan begitu jelas, selama di dalam dunia kami boleh menghadapi banyak kesulitan. Banyak mengalami tantangan, banyak mengalami pergumulan, meneteskan air mata persis dengan orang lain. Namun kami tahu ada Engkau berdiri di tepi pantai, menghalau semua yang akan menenggelamkan iman kami. Tuhan, pada saat ini adalah saat yang tepat bagi kami, walaupun mata kami tertutup, walaupun kepala kami menunduk, namun hati kami menengadah melihat kemuliaan wajah-Mu. Menyerahkan segala ucapan syukur kami sepanjang tahun 2023 sampai hari ini. Yang tinggal 7 hari lagi akan kami tinggalkan. Masih ada banyak permohonan-permohonan kami yang belum terwujud ya Tuhan. Sekarang ini kami diam-diam berdoa dalam hati kami masing-masing. Menaikkannya ke hadirat-Mu. Jikalau Engkau menganggap tahun ini tahun yang tepat untuk Engkau menggenapkannya, biarlah sisa 7 hari yang ada menjadi sukacita bagi kami. Namun jikalau kan kami harus menunggu sampai tahun yang akan datang, kuatkanlah iman kami. Berikanlah kepada kami mentaati, bahkan masih menjalani apa yang menjadi beban dan pergumulan kami di dalam tahun ini. Dan kami percaya pengharapan kami di dalam Engkau tidak pernah sia-sia. Kalaupun sampai kami melintasi kematian, kami belum mendapatkan itu, kami percaya justru di surga sana pengharapan paling mulia sudah menanti kami. Terima kasih. Engkau adalah Bapa kami yang mengutus anak yang tunggal, yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Kita menyanyikan doksologi. Kiranya kasih karunia daripada Allah Bapa, cinta kasih dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, pimpinan dan penyertaan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Silahkan duduk. Ada satu pengumuman tambahan yang tidak boleh dilewatkan. Sekitar 3 minggu yang lalu, tepatnya tanggal berapa saya lupa, di gereja ini diadakan rekaman untuk Natalan
TVRI Jakarta yang akan ditayangkan besok. Puji Tuhan tayangnya tidak tabrakan sama acara gereja kita. Dia tahu persis kita itu jam 5 sampai jam 7 ada acara gitu ya. Jadi ditayangkan jam 3 sampai jam 4 sore. Besok tanggal 25. Kalau mau lihat gedung gereja masuk TVRI Jakarta besok jam 3 sampai jam 4. Yang khotbah siapa? Saya tidak kasih tahu. Penyanyi-penyanyinya, artis paling terkenal di Gereja Petra Indonesia yang cuma satu-satunya di seluruh Indonesia. Di Gereja Petra Indonesia itu cuma ada satu di Indonesia dan yang satu itu ada di Jakarta. Dan yang di Jakarta itu ada di Jalan Ophir. Dan yang di Jalan Ophir itu adalah di sini. Luar biasa. Jangan lupa besok jam 3 sampai jam 4. Kalau perlu mandi dulu, selesai melihat itu langsung berangkat ke sini. Haleluya. Sampai ketemu besok sore. Puji Tuhan.